Perkembangan biologis manusia. Perkembangan biologis merupakan perkembangan pada anak yang erat kaitannya dengan faktor hereditas. Apa itu faktor hereditas? Faktor hereditas yaitu faktor dari dalam yang diturunkan oleh orang tua kepada anaknya. Sifat dominan inilah yang nantinya akan muncul dan terlihat dalam diri keturunannya. Perkembangan biologis mengikut sertakan aspek dalam diri anak itu sendiri, seperti hormon dan materi-materi lain yang mendorong adanya perkembangan pada anak, terutama pada fisiknya. Sehingga perkembangan biologis sangat erat kaitannya dengan terjadinya proses evolusi manusia. Proses evolusi biologis merupakan proses perubahan secara berangsur-angsur dalam jangka waktu lama, yang berkaitan dengan sikap tubuh dan cara bergerak, perubahan fungsi bagian tertentu tubuh manusia, perubahan bentuk dan volume kepala, perkembangan fungsi alat indera, terutama hidung dan mata. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan biologis manusia. Yang pertama, faktor hereditas. Setiap individu yang lahir ke dunia dengan suatu hereditas tertentu yang berbeda-beda. Hereditas pada individu merupakan bawaan sejak lahir, spesifik genen. Bawaan atau warisan atas hereditas tersebut berasal dari kedua orang tuanya, genes, dan tidak dapat direkayasa. Bawaan memiliki peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Ia lahir membawa berbagai ragam warisan yang berisi dari kedua ibu, bapak, atau kakek nenek. Warisan atau turunan tersebut yang terpenting antara lain bentuk tubuh, warna kulit, intelijensi, bakat, sifat-sifat, dan penyakit. Yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Lingkungan dalam pengertian umum berarti situasi di sekitar kita. Dalam lapangan pendidikan artinya mempengaruhi manusia, dan sebaliknya, manusia juga mempengaruhi lingkungan sekitarnya. 3 cara interaksi hereditas dan lingkungan. 1. Passive genotype environment interaction, yakni interaksi genotip dan lingkungan secara pasif. Interaksi ini terjadi ketika orang tua yang memiliki hubungan genetis dengan anak memberi lingkungan pengasuhan bagi anaknya. Yang kedua, evocative genotype environment interaction, yakni interaksi genotip dan lingkungan secara evokatif. Interaksi ini terjadi karena genotip seorang anak memperoleh tipe lingkungan fisik dan sosial tertentu. 3. Active genotype environment interaction, yakni interaksi genotip dan lingkungan secara aktif. Interaksi ini terjadi ketika anak-anak mencari atau menjelajahi lingkungan mereka pandang menarik dan menantang. Proses perkembangan biologis manusia. 1. Sikap tubuh dan cara bergerak. Menurut para ahli evolusi, proses menuju sikap berdiri tegak diawali dari kemampuan duduk tegak, berlari tegak, berjalan tegak, dan terakhir dengan berdiri tegak untuk waktu yang lama. Dalam proses ini terjadi perubahan struktur pada bagian tulang belakang manusia, berpindahnya titik berat badan pada bagian bawah badan yang memiliki kemampuan untuk menopang berat badan secara keseluruhan. Di samping tulang belakang, tulang-tulang tungkai, tulang paha, tulang kering, tulang jari kaki juga semakin kuat untuk menopang badan. 2. Perubahan fungsi bagian tertentu tubuh manusia. Akibat kemampuan berdiri tegak, maka tangan tidak lagi berfungsi sebagai penunjang badan. Bagian lengan seluruhnya dapat bergerak leluasa, sehingga lebih mudah menggunakan tangan untuk menggenggam dan pekerjaan-pekerjaan cermat lainnya. Evolusi tangan kemudian berpengaruh terhadap evolusi budaya, karena fungsi tangan tidak lagi sebagai penunjang badan dan sebaliknya dapat bergerak bebas, maka tangan memiliki kemampuan memakai, membawa, membuat alat, dan banyak aktivitas lainnya. 3. Evolusi kepala. Kepala atau tengkorak terdiri dari tengkorak bagian muka dan tengkorak otak. Oleh karena itu, evolusi kepala berhubungan erat dengan evolusi muka sebagai bagian paling atas sistem pencernaan dan pernafasan serta volume otak. Evolusi muka diantaranya berkaitan dengan struktur otot-otot muka, geraham, gigi, rahang, kering, dagu, tulang pipi,
dan otot tengkuk. Sementara yang berkaitan dengan evolusi otak berkaitan dengan besar atau volume otak dan struktur otak. 4. Evolusi alat pembau dalam tanda kurung hidung. Peranan alat pembau menjadi berkurang. Hal ini berakibat pada perubahan rongga hidung yang tidak lagi menghadap ke depan dan bagian otak yang berhubungan dengan pembauan mengalami reduksi. 5. Evolusi alat penglihat dalam tanda kurung mata. Berlawanan dengan alat pembau yang mengalami reduksi, alat penglihat menjadi lebih sempurna, baik dalam hal struktur maupun fungsi ketajaman melihat. Evolusi biologis tersebut di atas secara keseluruhan berpengaruh terhadap perkembangan biososial manusia sebagai makhluk sosial yang mencakup kemampuan perbuatan alat, organisasi sosial, dan komunikasi dengan bahasa. Terima kasih dan semoga bermanfaat.